Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Hey DND, gue Yo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Jadi teman-teman DND, hari ini gue akan mengajak kalian untuk tur ke studio gue yang baru. Penasaran apa aja isi di dalam studio itu? Jadi selama corona ini, gue terpaksa harus bekerja dari rumah, WFH, work from home. Nah, kalau yang biasa kalian lihat syuting Drum and Drum itu emang di studio, dan studionya tuh bukan di rumah gue, tapi itu di rumah teman gue. Ya deket sih dari sini. Dan sekarang gue bikin studio dadakan akhirnya di rumah gue, biar gue tetap bisa berkarya, bikin sesuatu biar nggak gabut. Dan sekarang juga pada berubah jadi online semuanya. Ya ada konser online, ada jamming online, dan yang pastinya gue harus tetap terus bikin konten-konten yang ada di YouTube Drum and Drum. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran, yuk gue mau ajak kalian buat tur ke studio Drum and Drum yang baru. Bukan yang baru ya, tur studio Drum and Drum. Itulah, pokoknya ini studio terjadi karena corona. Dah, tonton sampai habis teman-teman. Yuk, let's go. Oke teman-teman, jadi kita dari luar dulu. Di sini tuh ruangan editor. Jadi di sini ruangan editor, ngedit video tuh di sini. Yang biasanya kalian lihat di dalam, sekarang pindah jadi ke luar. Oke. Dan di sini adalah pintu masuk studio. Sudah siap? Yuk, kita lihat. Gimana kesan pertamanya melihat? Biasa ya. Dan pasti buat teman-teman ini sebenarnya teman-teman bisa sih bikin studio seperti ini. Dan menurut gue ini murah, terus simple, nggak perlu peredam, dan ya pokoknya anti diprotes tetangga lah. Terus juga nggak memerlukan space yang gede-gede banget, karena memang sekarang gue tinggal di apartemen kan, jadi ya ini tuh kecil, bisa kalian praktekin lah di rumah kalau kalian berminat melihat video ini. Oke, yang pertama di sini ada ruangan drum. Ini pokoknya drum space lah. Gue pakai drum Roland, dan ini sudah gue jelasin di video sebelumnya, mungkin kalian bisa cek. Ini drum Roland seri TD20X. Ini drum elektrik. Tuh, ini drum elektrik. Jadi kalau misalnya harus didengerin pakai headphone. Terus kalau enggak bisa didengerin lewat speaker. Tapi karena berisik kalau pakai speaker, jadi gue pakai ear monitor. Ini ear monitornya. Nah, ini ear monitornya. Ear monitornya dari Irio series Drum and Drum. Tapi ini belum rilis karena corona, produksinya harus tertahan dulu. Sabar ya guys. Biasanya kalau lo lihat studio-studio band, kenapa pada diperedam? Karena untuk ngeredam suara drum akustik yang memang paling keras suaranya, sama suara dari ampli gitar, ampli bass, itu gokil sih suaranya. Makanya itu butuh peredam. Nah, kalau misalnya lo pakai drum elektrik kayak begini, itu nggak butuh peredam, seperti yang ada di studio dadakan ini. Ini nggak butuh peredam, karena drumnya juga suaranya cuma tek 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 doang. Nah, cuman di sini karena gue tinggalnya di lantai lumayan atas, jadi lantainya mesti lo peredam, biar yang di bawah nggak keberisikan, duk gitu. Nggak, tuh. Kalau misalnya gue gini kan, itu berisik. Nah, sebaiknya lo peredam, berisiknya jadi hilang. Gitu. Ini mungkin solusi ya buat kalian yang tinggal di apartemen.
terus pasang drum elektrik. Nah, kalau bisa lantainya harus diperedam. Dan di sini nih ada kostum gue manggung nih biasanya. Nah, ini jaket-jaket yang mungkin pernah kalian lihat di atas panggung, oke. Segini banyaknya jaketnya. Ya sekarang juga lagi musim konser online ya. Jadi gue disinilah tempat gue konser sekarang selama masa pandemi ini. Jadi kalau mau konser, yaudah tinggal ambil. Oke, ambil. Terus habis itu, oke, hari ini baju putih, pakai yang ini. Biasanya ada request warna tertentu gitu buat konser online sekarang. Nah, di sini ada lighting dari, jadi ini lighting LED sebenarnya. Cuman karena terlalu tajam pencahayaannya, jadi gue kasih plastik gini supaya lebih soft. Wah, lebih soft. Soalnya kalau dimatiin, ini kayaknya kurang terang. Coba kita matikan. Kan? Tuh. Ini kalau dimatikan tuh begini. Dan biasanya sih ada pantulan cahaya dari sini nih, dari jendela terus ke sini. Cuman sekarang ini sudah mulai gelap nih, jadi pantulan cahayanya hilang. Nah, jadi gue butuh lighting tambahan untuk menerangi. Nih, mantap kan? Jadi lebih bersinar seperti Korea gitu. Di sebelah sana tuh kalau kalian lihat itu ada laptop. Ini dia laptopnya. Ini laptop sih buat ngerekam. Coba kita lihat. Nah, ini jadi gue pakai software Logic Pro X untuk ngerekam. Bukan mixing sebenarnya sih, tapi lebih untuk ngerekam kalau gue, karena gue nggak bisa mixing. Jadi gue pakai software Logic Pro X buat merekam drum cover, merekam konser online, merekam lagu, apa aja. Tapi ingat, Logic Pro ini tidak bisa menghilangkan suara drum di lagu-lagu yang pengen kalian cover. Biasanya gue nyari lagu buat cover itu carinya di YouTube, itu banyak banget. Lo tinggal ketik drumless, ya udah, lu mau drumlessnya siapa, misalnya Bruno Mars gitu, tinggal ketik aja drumless Bruno Mars. Kayak kemarin tuh drumless My Chemical Romance, ya udah tinggal ketik aja, pasti muncul. Dan di situ lu gak usah capek-capek lagi untuk menghilangkan suara drumnya. Kayak begitu sih yang selama ini yang sudah gua kerjakan. Oke, di sini ada sound card. Sound card ini gunanya adalah alat perekam. Jadi kalau misalnya nggak ada sound card ini, nggak mungkin bisa ngerekam suara drum, suara gitar, atau apapun itulah. Jadi ini adalah alat perekam. Gue pakai Native Instrument ini, Complete Audio 6. Oke, ini cuma 2 channel kok. Ini 2 channel input, sama ini colokan colokan headphone-nya 1. Sound card-nya lumayan recommended. Gue lupa belinya kapan. Sudah lumayan lama gue pakai. Jadi bisa kalian lihat di toko-toko musik. Mereknya Native Instrument, Complete Audio 6. Itu sound card yang gue pakai. 2 channel. Di sini ada mikrofon beserta stand yang sangat-sangat praktis dan tidak makan banyak tempat. Ini biasanya gue gunain buat podcast. Mungkin lo semua sudah ada yang lihat podcast Drum and Drum, atau belum ada yang lihat podcast Drum and Drum, silahkan nonton. Jadi ini mic ini gue pakai buat podcast. Jadi di sini biasanya gue podcast. Udah tinggal taruh kamera di sini, terus gue ngomong di sini. Dan di sini gue kalau podcast biasanya pakai aplikasi Zoom untuk ngerekam si bintang tamu. Jadi bintang tamunya kita taruh di laptop. Jadi sekarang gue nggak bisa untuk ketemu langsung sama bintang tamu, padahal sih sudah ada beberapa jadwal yang emang udah janjian gitu sama si bintang tamu, cuman akhirnya harus kita batalkan
harus kita cancel. Dan guanya juga nggak bisa ke studio. Ya udah, jadi di sinilah, di rumah lah kita tetap berkarya. Oke, next. Nah, kalau di sini tuh banyak banget kabel-kabel. Gue udah bingung banget nih kabel-kabel. Tapi yang jelas begini nih routingannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kepo soal routingannya seperti apa. Kalau misalnya rekaman, ini gue jelasin ya. Ini routingan gue tuh cukup simple. Jadi di sini ini modul drum elektrik. Nah, semua sound yang gue ambil itu dari modul ini, bukan dari komputer, bukan dari virtual instrument yang lain. Jadi semuanya dari modul ini, karena modul ini tuh udah canggih banget, udah real banget suaranya. Nah, di modul ini ada output stereo 2 channel. Jadi output stereo ini masuk ke sini nih. Nah, ini. Aduh, mana sih? Maaf ya. Nah, masuk ke sini 2 channel ini. Oke, jadi outputnya di sini, masuk 2 channel ke sini. Gitu. Jadi routingannya simpel banget kan, dari modul. Habis dari modul lu ke sound card. Habis sound card colok USB-nya ke sini. Masuk ke sini. Oke? Kira-kira gitu ya, simpel banget kan. Nah, kalau misalnya gue mau masukin bass, gitar, vokal, sama drum. Nah, gue biasanya pakai mixer. Sebenarnya sound card yang gue pakai ini cuma 2 input. Sebenarnya di belakang sini juga ada input buat masukin instrumen lain. Cuman gue jarang make. Jadi yang simpelnya sih, gue punya mixer ini. Nah, mixer ini. Jadi mixer ini tuh punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi punya 5 channel. Oke, gue kasih tahu ya. Ini channel 1. Ini vokal. Oke. Ini jack vokal nih. Nih channel 1 masuk sini. Oke, terus habis itu misalnya nih, ini channel 2. Ini channel 2. Ini channel 2. Ini bisa lo colok gitar. Ini channel 3. Bisa lo colok drum. Gitar sama bass bisa jadi satu. Jadi kalau misalnya lo mau menambahkan instrumen yang banyak, artinya lo harus punya mixer yang gede juga. Oke? Nah, terus habis itu dari sini ini ada namanya main out. Oke, di mixer ini nanti ada namanya main out. Kelihatan nggak? Oke, dari mixer main out ini lu colok pakai kabel jack. Terus kabel jack ini lu masukin ke sini. Colokin 2. Masuk deh. Gitu. Dan lu bisa ngerekam di sini. Oke, kira-kira begitulah teman-teman ya. Setup simple studio dadakan gue selama pandemi ini berlangsung. Terus dan di sini ada gitar. Kita lihat. Ini ada gitar di sini. Dan nah, di sini ada bass Fender. Jadi ada instrumen lain juga yang biasanya gue pakai buat iseng-iseng bikin musik. Jadi sekarang gue juga lagi memproduksi. Produksi apa? Penasaran? Tunggu aja tanggal mainnya. Oke, terus di sini ada stand gede. Ini stand gede banget. Ini gue pakai khusus view dari atas. Mungkin lo kemarin lihat coveran gue yang My Chemical Romance. Nah, gue pakai stand ini yang dari atas, view dari atas. Ini recommended banget, belinya di Tokopedia. Ini sebenarnya stand lampu. Terus bisa juga dipakai buat stand kamera. Ada lagi satu pemandangan yang seksi mungkin di studio ini adalah tetereng. Stick yang banyak ini, ya mungkin ini pemandangan yang seksi ya. Jadi ini sebenarnya stick stok gue, bukan untuk di giveaway. Maaf ya, ini bukan untuk di giveaway sekali lagi. Jadi ini sebenarnya buat stok manggung gue. Karena
gue lumayan boros kalau pakai stick. Gue pakai stick Winsand 2 drum series. Kalau kalian belum coba, silakan beli di toko-toko musik yang ada di kota kalian. Oke? Sekarang kamera yang gue pakai, ini sekarang gue pakai GoPro buat ngerekam. Jadi gue senang banget sama GoPro 7 ini karena dia stabil banget tuh. Nggak goyang-goyang, stabil banget. Ini GoPro 7 sekarang yang gue pakai. Dan oke, ini dia tempat kameranya. Tetereng, ini kamera Sony A5000. Ini termasuk kamera yang gue sayangin. Dulu-dulu awal-awal bikin drum cover dan sampai hari ini kamera ini lumayan banyak berjasa buat perjalanan YouTube gue. Dan yang ini kamera Xiaomi. Ini gila sih, ini udah fight banget nih keadaan kameranya. Lo lihat sendiri kan, udah lakban-lakban, ya. Tuh, ini udah fight banget kamera. Tapi kamera ini dulu paling sering gue bawa buat drum cam. Tapi sampai sekarang juga masih gue pakai. Cuman udah nggak gue gunakan buat drum cam sekarang ya, buat kebutuhan studio aja. Karena walaupun lakban begini, ini masih tetap berfungsi guys. Ini masih oke lah untuk menangkap momen. Sebentar, ada satu lagi yang pengen gue liatin nih sama lo semuanya. Wow, silver play button. Jadi silver play buttonnya masih asli dari dalam kotak ya, dan masih dibungkus begini. Ini bingung sih gue mau taruh mana. Apakah ditaruh di sini? Apa ditaruh mana ya? Gue masih bingung nih, jujur aja naruh di mana. Ini jadi silver play button karena sudah 100.000 subscribers, Drum and Drum dapat silver play button. Hore! Terima kasih teman-teman DND semua yang sudah terus mensupport Drum and Drum. Alright. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat DSS Music yang sudah mensupport studio dadakan Drum and Drum selama pandemi ini berlangsung. Dan buat kita semuanya, semoga pandemi ini cepat berhenti, cepat menghilang agar kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan mungkin kalian di rumah bisa silakan praktekin ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.